8. Mengumpulkan bukti. Apa mungkin laki-laki yang bersama Tia salah satu dari siswanya, Mas? Tanyaku kepada Mas Surya di salah satu warung kopi di kota ini. Sepertinya sih iya, karena mereka keluar dari sekolah tempat Tia mengajar. Balas Mas Surya sembari menikmati minuman kesukaannya yang telah dipesan dari tadi. Kalau memang itu benar, ternyata Tia itu benar-benar gak punya harga diri. Aku makin kesal membayangkan jika dia telah melakukan hubungan terlarang dengan siswanya sendiri. Semenjak dia berhubungan dengan suamimu, harga dirinya udah gak ada, Mentari. Dia itu wanita banyak aib menurutku. Dia seharusnya mendidik dan memberikan contoh yang baik, bukan malah menjerumuskan penerus masa depan. Mas Surya tampak sangat kesal memberikan penilaian tentang Tia. Aku juga gak ngerti dengan jalan pikirannya. Dia itu benar-benar murahan ya, Mas. Aku makin membenci pengkhianatan yang Tia lakukan kepadaku. Dia wanita yang selama ini kamu anggap sebagai sahabat. Kalau dia memang memiliki perasaan ke Damar, kenapa gak dari dulu aja dia melakukan semua ini sebelum kamu menjadi istri Damar? Jadi saat itu kamu bisa menyadari siapa Damar sebenarnya. Kalimat yang Mas Surya ucapkan membuatku juga berpikiran yang sama dengannya. Iya, Mas, dan pastinya orang tuaku juga akan merasa bahagia jika aku dan Mas Damar tidak menikah. Tapi mungkin jalan hidupku harus seperti ini dan aku harus berusaha menerimanya. Kamu juga harus tetap bersyukur karena sudah mendapatkan petunjuk kalau ternyata Damar bukan suami terbaik seperti yang kamu ucapkan dulu. Aku malu mendengar apa yang Mas Surya katakan. Udah, Mas, jangan ingatkan aku lagi dengan masa itu. Sekarang kita harus fokus dengan rencana yang akan kita jalankan. Aku ngerti dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Terus, apa yang harus aku lakukan sekarang? Mas Surya selalu bersemangat membantu menjalankan rencanaku. Besok kamu tetap perhatikan gerak-geriknya seperti biasa. Aku ingin tahu siapa laki-laki yang bersamanya. Oke, perintah dilaksanakan. Mas Surya mengangkat tangan kanannya seperti memberi hormat kepadaku. Aku tersenyum melihat tingkahnya. Aku sangat bahagia melihat senyuman itu kembali. Mas Surya memandangku. Kamu bisa aja, Mas. Terima kasih karena kamu bersedia tersenyum hari ini. Sudah lama aku tidak mengembangkan senyum di bibir ini karena merasa bahwa aku sudah tidak pantas lagi untuk tersenyum. Terima kasih karena kamu telah mengembalikan senyum itu. Hari ini, aku merasakan kebahagiaan dalam diri. Mungkin karena Mas Surya selalu membuatku melupakan apa yang telah Mas Damar lakukan. Dia dengan ikhlas tetap sabar membantu rencanaku. Setelah pertemuanku kemarin dengan Mas Surya, akhirnya hari ini dia kembali melakukan pengintaian di sekitar sekolah milik keluarga Mas Damar. Dia memberitahukan bahwa hari ini tidak ada yang mencurigakan dari sikap Tia. Hari kedua hingga kelima tetap seperti hari pertama. Tidak ada yang dapat dicurigai. Tia tetap langsung pulang ke rumah. Ini hari ke-6. Mas Surya mengikuti gerak-gerik Tia. Aku makin berharap adanya informasi yang lebih menarik lagi. Aku akan mengumpulkan semua bukti yang telah aku peroleh. Mulai dari perselingkuhannya dengan Mas Damar, hingga minggu kemarin dirinya memasuki hotel bersama seorang laki-laki. Hati ini benar-benar sudah tertutup untuk memberikan maaf kepadanya, karena yang ada dalam pikiranku saat ini menginginkan kehancuran hidupnya. Aku juga ingin lepas dari ikatan pernikahan yang tidak kuinginkan lagi. Tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponselku. Seperti yang kuharapkan, ada nama Mas Surya di layar. Tanpa pikir panjang, aku segera menjawab panggilan masuk itu. Halo, Mas, sapaku. Mentari. Suara Mas Surya terdengar seperti orang yang baru mengalami kejadian aneh. Ada apa, Mas? Kamu kenapa? Kamu pasti tidak percaya dengan apa yang aku lihat saat ini. Mas Surya berbicara dengan napas yang tidak stabil. Kenapa, Mas? Atur napas dulu, baru ngomong.
ini benar-benar edan. Sebenarnya ada apa sih, Mas? Aku makin penasaran nih. Aku sudah tidak sabar untuk mendengar informasi dari Mas Surya. Tia, ada apa dengan wanita itu? Dia kembali bersama siswa dan memasuki hotel. Kamu udah ambil fotonya, Mas? Udah, dan ini benar-benar di luar dugaan kita. Dia bersama siswa yang berbeda dan memasuki hotel yang berbeda juga. Aku terkejut mendengar apa yang dikatakan Mas Surya. Apa? Siswa dan hotel yang berbeda? Tia benar-benar gak waras. Aku gak bisa bayangin jika Mas Damar tahu tentang ini. Kita harus mengumpulkan bukti-bukti yang lebih banyak lagi supaya lebih akurat dan meyakinkan. Aku ingin kamu bebas dari Damar dan kembali mendapatkan kebahagiaan. Aku terharu mendengar penuturan Mas Surya. Terima kasih atas dukunganmu, Mas. Aku gak tahu akan seperti apa jadinya jika kamu gak ada. Kamu tidak perlu berterima kasih. Anggap aja ini kewajibanku, menjaga dan melindungimu. Sungguh, hati ini merasa tenang dan damai, mendapatkan dukungan dan perhatian dari Mas Surya. Dia sangat peduli dengan apa yang telah menimpa diriku saat ini. Bukti-bukti pengkhianatan Tia sudah makin nyata. Sebentar lagi dia akan mendapatkan balasan atas apa yang telah dia lakukan kepadaku. Aku tertawa bahagia mendapatkan informasi menarik ini dari Mas Surya. Aku tidak sabar melihat wajah Tia yang penuh dengan ketakutan karena aku telah mengetahui semua perbuatan busuknya. Sahabat yang dulu menjadi tempat untuk cerita dan berkeluh kesah, kini menjadi musuh dan orang yang paling aku benci. Seperti biasa, sebelum masuk kamar untuk istirahat, aku menyaksikan acara kesayangan di ruang TV. Aku sudah mulai bangkit kembali dan tidak larut terus dalam kesedihan yang berkepanjangan. Tidak peduli lagi jika Mas Damar tidak menganggapku. Aku justru bahagia karena tidak harus melayaninya sebagai suami. Keberanianku juga makin meningkat untuk membalas kekasarannya. Aku tidak mau menjadi wanita lemah lagi yang selalu pasrah dengan perlakuannya. Kini, waktu menunjukkan pukul 9:06 WIB malam. Terdengar suara ketukan pintu. Aku dengan langkah berat karena membayangkan wajah Mas Damar akhirnya membukakan pintu tersebut. Setelah pintu terbuka, dia langsung menarik tanganku lalu kembali menutup pintu. Malam ini, kamu gak akan bisa menghindar, ucapnya sambil menggenggam tanganku dengan kuat. Sakit, lepasin. Aku berusaha melepaskan genggamannya. Sudah seminggu lebih kamu tidak melaksanakan kewajibanmu sebagai istri. Malam ini juga, kamu harus memenuhi hakku sebagai suamimu. Suami, kamu bilang? Kamu gak pantas disebut sebagai suami. Dia marah setelah aku mengeluarkan kalimat itu. Dia ingin menamparku, tetapi dengan gesit aku mengelak dan menahan tangannya. Sekarang kamu berani ya sama suami? Kamu yang memaksaku menjadi wanita yang lebih berani. Sudah cukup penderitaanku selama ini. Aku sudah tidak ingin melanjutkan hubungan ini. Kembalikan aku pada orang tuaku. Aku dengan kekuatan penuh akhirnya berhasil lepas dari genggamannya. Tidak akan kubiarkan kamu pergi dari rumah ini. Untuk apa kamu menahanku tetap tinggal di neraka ini? Karena kamu masih banyak utang padaku. Utang, kamu bilang? Iya, sudah aku katakan dari dulu. Kalau kamu ingin pergi dari rumah ini, bayar semua biaya yang telah kukeluarkan untuk pernikahan kita. Kamu benar-benar sudah gila. Lihat aja nanti, kamu akan mendapatkan balasan dari apa yang telah kamu lakukan. Hahaha, cewek miskin bisa ngancam juga. Aku sedih mendengar ucapannya. Enggak apa-apa aku miskin harta, tapi tidak miskin hati sepertimu. Sekolah tinggi-tinggi, tapi pikirannya seperti orang tidak berpendidikan. Aku segera beranjak meninggalkannya, lalu memasuki kamar. Dia mengikutiku lalu mengetuk pintu kamar yang telah kukunci dari dalam. Namun, aku tidak menghiraukannya sama sekali. Aku merasa puas dan lega
setelah melepaskan apa yang tersimpan di hati selama ini. Akhirnya, aku makin memiliki kekuatan dan keberanian untuk menjawab semua omong kosongnya. Dia benar-benar tidak memiliki hati nurani. Dia tidak lebih dari laki-laki kejam dan tidak punya perasaan. Tunggu saja pembalasanku, Mas Damar. Apakah Tari berhasil membalaskan dendamnya kepada Damar?